Karena kalau untuk bekerja kita tidak harus resmi-resmi, santai saja tapi pasti begitu. Kita di distrik ini kemarin baru rapat, saya baru rapat dengan staf. Kita punya kekurangan juga banyak yang harus kita benahi satu persatu. Kita mau buat undangan juga, kita tidak ada laptop atau komputer, kita mau bikin bagaimana. Nah, saya sudah tahu itu sehingga saya sampaikan ke kepala-kepala kampung per telepon saya sampaikan, tolong supaya kita merapat pembicara sebelum pencairan tahap pertama 2021. Nah, itu jadi maksud kita seperti itu. Sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri. Kepala kampung pasti sudah tahu di bendara. Dengan aparat yang lain mungkin Ketua Bamuskam sebagian sudah tahu, tapi yang lain mungkin belum. Aparat yang tinggal di kampung kemarin mungkin belum ada yang tahu saya. Ya. Jadi tanggal 18 November 2020 saya dilantik sebagai Kepala Distrik Yapen Barat. Jadi baru 1 bulan lebih. Ya, nanti besok tanggal 18 baru 2 bulan. Ya, jadi nama saya Christian Padawan, sarjana pemerintahan. Sebelum saya pindah ke distrik, saya sudah 11 tahun di kantor bupati. Jadi sejak jadi pegawai itu 11 tahun di kantor bupati. Saya 3 tahun di bagian pemerintahan. Nah, setelah itu 8 tahun saya di humas protokoler. Tiap hari urus bupati po kegiatan. Salah satunya sambutan bupati, bikin berita, atur bupati pu jadwal dan lain-lain. Sampai saya sempat jadi sekpri bupati juga 4 tahun. Setelah Yohanes Pak Ketua DPR, Bapak Yohanes Raubaba jadi Ketua DPR, saya ganti beliau sebagai sekpri bupati ada 4 tahun. Jadi saya merangkap jabatan sebagai kepala Kasubag, kepala subbagian, humas protokoler, tapi jadi sekpri bupati juga. Mungkin bapak-bapak yang biasa urus surat ke kantor bupati pasti ketemu saya ulang-ulang. Ya. Jadi saya tidak bermimpi atau bermaksud atau tidak ada niat untuk jadi kepala distrik. Tapi puji Tuhan mungkin ada maksud Tuhan. Sehingga saya dilantik jadi kepala distrik. Nah, saya berharap tugas dan tanggung jawab ini kita kerja sama-sama. Nah, kemudian yang berikut, saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Emilda Aiwui. Sehari-hari bekerja di kantor di Bank Papua. Istri saya di Bank Papua di bagian CS, Domlan Customer Service. Kalau mau bikin buku tabungan, mau cek rekening, adik sudah masuk belum? Itu nanti di Meitua, begitu. Atau bikin ATM, itu biasanya begitu. Saya sudah punya anak, ada 2 orang, sama-sama laki-laki, ada di Serui. Nanti kegiatan PKK nanti pasti istri saya datang. Saya akan PJ di Bank Papua. Ibu akan datang untuk sama-sama dengan ibu PKK kampung. Ya, cuman kita PDPA belum keluar, belum ada dana. Jadi saya bilang ke istri saya, tunggu dulu. Nanti kita akan keliling kampung-kampung. Jangan saya saja, nanti istri saya juga saja ikut keliling. Supaya bisa hidupkan PKK yang ada di kampung-kampung. Seperti itu. Mau posyandu kah, mau makanan tambahan kah, mau bikin kebun kampung kah, pokoknya urusan ibu-ibu nanti ibu-ibu yang ngurus sudah, begitu. Untuk itu saya juga minta dukungan dari bapak-bapak kepala kampung, supaya dana kampung tuh harus sisihkan sedikit untuk ibu-ibu dorang, begitu. Karena dana distrik tidak ada urus yang begitu-begitu. Yang punya masyarakat tuh kepala kampung. Jadi nanti kepala kampung tinggal atur di dana kampung saja. Besaran saya tidak ada urusan, terserah atur saja. Yang penting ada kegiatan untuk ibu-ibu supaya kampung hidup. Jangan tiap hari lihat bapak di kota, saya sekali-sekali ibu juga ke kota mungkin belanja bahan makanan tambahan kah, bikin apa kah, begitu. Jadi ibu juga harus hidupkan begitu, khususnya PKK. Jadi mungkin itu perkenalan saya. Yang lain-lain kita jalan baru nanti kita tinggal. Ada yang kurang jelas atau mau tanya apa nanti sebentar bisa ditanyakan. Ya. Ya, yang berikut saya masuk pada pertemuan kita di saat ini. Jadi yang pertama itu saya mau sampaikan bahwa kita di 16 kampung
16 kampung ini kemarin 10% sudah cair, 20% juga sudah cair, itu 2020 punya. Namun ada beberapa kampung, sebagian besar, bukan beberapa tapi sebagian, belum punya pertanggungjawaban. Jujur saya sampaikan supaya aparat kampung, Bamuskam semua tahu. Jangan bilang aparat kampung, kepala kampung saja petugas. Ini tugas kita semua. Aparat kampung harus bantu kepala kampung. Begitu. Jangan tinggal nanti kepala kampung yang ngurus semua. Dengan bendahara atau dengan sekretaris atau dengan ketua Bamuskam. Aparat semua harus bertanggung jawab. Diangkat untuk membantu kepala kampung. Nah, Bamuskam punya tugas itu mendukung kepala kampung dan mengawasi apa yang dilakukan oleh kepala kampung dan aparatnya. Begitu. Supaya dalam kita petugas dan tanggung jawab pekerjaan dan kita saling curiga. Uang keluar tapi don't diam. Uang keluar tapi don't tidak terima. Uang keluar tapi tidak tahu ada di mana. Nah itu. Nah, jadi 2021 tidak ada model seperti itu. Ya, kemarin 2020 saya masuk pas sudah akhir tahun dan barang sudah jalan, jadi karena mungkin mau balik kembali ungkit-ungkit barang itu lagi. Dan saya sampaikan 2020 sudah berakhir dengan semua. Jangan itu bawa ke 2021 lagi. Begitu. Mau utang kah, mau pinjaman kah, mau apakah, itu sudah habis di 2020. 2021 itu jalan dengan hal yang baru. Masyarakat selama ini dong tinggal berteriak terus. Saya 11 tahun di kantor bupati, saya tahu semua. Proposal yang naik itu minta bantuan ini, bantuan itu. Ada yang lapor kepala kampungnya, ada yang lapor ketua Bamuskamnya, dan laporan terlalu banyak. Dan itu terbukti ketika saya sudah ada di Hansus, di rumah yang saya tinggal, rumah keluarga. Itu dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, laporan datang terus. Pak Dan Ramil yang Kapolsek ini saat ada Pak Sekretaris juga. Bukan berarti saya tidak mau terima laporan. Tapi maksudnya kita meminimalisir supaya jangan terlalu masalah terus di kampung. Masa setiap tahun masalah itu ulang. Terus kalau ulang terus, kapan kita mau maju begitu? 2021 jangan kita ngurus masalah yang ini tidak terima uang, atau yang ini tidak diperhatikan, atau yang ini diabaikan. Saya tidak mau begitu. Jangan kita sendiri baku serang begitu. Aparat serang kepala kampung, Bamuskam serang kepala kampung serang Bamuskam, dan kita sendiri. Di depan masyarakat ini kita malu begitu. Jangan seperti itu lagi. Saya tidak ungkit satu persatu, tapi ini garis besar yang saya sampaikan. Saya kira bapak-bapak kepala kampung sudah pahami. Sudah mau sampai masa jabatan selesai, masa tidak pahami. Nah, tahun ini kan selesai masa jabatan. Yang masih mau maju silakan, hasil kerja yang membuktikan begitu. Masyarakat mau pilih dan tidak, itu urusan masyarakat. Dari distrik tidak ada intervensi sedikit pun. Saya akan sampaikan Pak Sekretaris dan Sapu Staf, jangan intervensi kampung dalam pemilihan kepala kampung. Biarkan mereka sendiri urus. Supaya yang naik itu kan mereka yang tentukan. Jangan nanti itu karena aparat distrik ada yang masuk karena nanti tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada staf distrik yang ada atur di situ juga lapor saya begitu. Semua kita kerja sesuai dengan aturan ini. Aturan pemerintahan yang ada nih, supaya kita jalan baik. Kemarin juga saya dapat panggil dari inspektorat sejumlah masalah. Tapi saya bilang itu tanggung jawab saya dengan kepala kampung. Walaupun itu bukan satu soal, saya baru masuk. Tapi sebagai kepala distrik wajib tanggung jawab. Buktinya kemarin Desember kita punya dana 20% bisa cair tanpa pertanggungjawaban. Bapak-bapak yang duduk ini dong saksi semua. Karena saya bilang ini Desember masyarakat mau Natal. Uang ini uang BLT bagi habis semua. Sesuai juknisnya 900. Kalau kurang di bawah itu yang penting koordinasi dengan masyarakat. Kalau ada kepentingan lain terserah, cuman pertanggungjawaban harus beres begitu. Tapi saya berharap kemarin tidak melenceng karena semua pasti BLT ya. Tidak ada beli motor dan lain-lain atau bikin barang lain.
Dan laporan sebelum pencairan saya periksa dulu untuk 2021.